Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Zakir Darmawan. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari perang salib. Perang salib merupakan perang selama 2 abad yang terjadi sebagai reaksi Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia yang dianggap sebagai pihak penyerang. Perang salib ada gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Muslim sejak tahun 632 Masehi hingga meletusnya perang salib. Sejumlah kota-kota penting dan tempat-tempat suci umat Kristen telah diduduki oleh umat Islam seperti di Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan juga Sisilia. Perang salib adalah gerakan umat Kristen di Eropa yang mengubah umat Muslim di Palestina secara berulang-ulang mulai dari abad ke-11 sampai abad ke-13 dengan tujuan semata-mata hanya untuk merebut kembali kekuasaan yang telah dipegang oleh kaum muslimin untuk mendirikan gereja dan kerajaan Latin di timur. Nah, disebut perang salib ini karena ekspedisi militer Kristen mempergunakan salib sebagai simbol dari pemersatu untuk menunjukkan bahwa peperangan yang mereka lakukan adalah perang suci dan bertujuan untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis di Yerusalem dari tangan orang-orang Muslim. Bagi orang-orang Eropa, perang salib adalah ajang untuk kebangkitan kembali satu agama atau agama Kristen yang bahkan dikaitkan dengan suatu gerakan, yaitu gerakan kerohanian besar di mana dunia Kristen Barat mengalami kesadaran identitas yang baru. Atas seruan Paus Urbanus II, seluruh raja-raja Kristen di Eropa bersatu dan mengerahkan rakyat di dalam perang salib tersebut. Namun bagi umat Islam pada umumnya perang salib tidak lebih dari suatu insiden perbatasan, suatu kelanjutan dari pertempuran yang berlangsung di Suriah dan Palestina selama setengah abad belakangan. Orang-orang mengklaim yang terjadi perang salib hanyalah mereka yang dekat dengan wilayah pertempuran di wilayah Turki, Palestina, dan Mesir saja. Lalu untuk materi yang selanjutnya adalah penyebab terjadinya perang salib. Sebab terjadinya perang salib adalah karena kerajaan Seljuk menghalang-halangi kaum Kristen untuk beribadah dan memperlakukan mereka sebagai golongan yang marginal yang diperlakukan semena-mena. Selain itu, kaum Islam juga disebut telah menghina mereka dan agama mereka hingga kaum Kristen pun melapor hal ini kepada Paus Urbanus II pada tahun 1095. Setelah Paus Urbanus mendengar hal ini, maka Paus Urbanus II pun langsung mengumpulkan semua umat Kristen dan menyampaikan pidato terbuka yang berapi-api di luar sebuah biara Prancis yang disebut sebagai Clermont. Dalam pidatonya, Paus Urbanus II mengatakan kepada majelis bangsawan Jerman, Prancis, dan Italia bahwa dunia Kristen sedang dalam bahaya dan menyuruh kepada seluruh umat Kristen untuk membantu sesama umat Kristen untuk mengusir umat Islam dari Yerusalem dan menyuruh mereka untuk selalu menggunakan salib sehingga perang ini dinamakan Crusades atau perang salib. Terus juga dalam buku lain disebutkan bahwa cikal bakal terjadinya perang salib ini adalah karena kekhawatirannya orang Bizantium atau serangan dinasti Seljuk dari yang ingin menyerang Bizantium yang hendak menguasai pertanian di Bizantium. Sehingga Kaisar Bizantium yakni Alexius Comnenus meminta bantuan kepada Paus Urbanus II untuk menggerakkan kaum Kristen ini untuk membantu mereka menghalau kedatangan dari golongan Seljuk. Lalu Paus Urbanus II ini akhirnya memenuhi permintaan Kaisar Bizantium ini. Paus Urbanus II kemudian mengumpulkan kaum Kristen untuk bersatu menyerang
kaum Islam. Dalam pidatonya, Paus Urbanus II mengobarkan semangat umat Kristen dengan cara menyatakan bahwa mengikuti perang salib maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni dan dijamin masuk surga. Selain itu, keluarga pejuang perang salib akan mendapat jaminan hidup dan keselamatan. Sehingga para pejuang perang salib ini akan mendapatkan jaminan hidup dan keselamatan. Sehingga para pejuang perang salib tidak hanya berasal dari daerah Roma saja, melainkan berasal dari kerajaan-kerajaan di Eropa juga, mulai dari relawan rakyat biasa, pedagang, petani, bahkan perampok-perampok yang ingin masuk surga. Lalu dari beberapa uraian yang tadi disampaikan, bahwasanya bisa disimpulkan bahwa terjadinya perang salib ini ada beberapa sebab, yaitu ada beberapa faktor juga. Yang pertama, faktor agama. Nah, faktor agama yang pertama ini adalah faktor agama. Direbutnya Baitul Maqdis tahun 471 Hijriah atau 1070 Masehi oleh dinasti Seljuk dari kekuasaan Fatimiyah yang berkedudukan di Mesir, menyebabkan kaum Kristen merasa tidak bebas dalam menunaikan ibadah di tempat sucinya, karena dinasti Seljuk menerapkan peraturan yang sangat ketat kepada para umat Kristiani ini ketika hendak beribadah di tanah suci atau Baitul Maqdis, hingga mereka yang baru pulang beribadah dari Baitul Maqdis mengeluh akan sikap buruk dinasti Seljuk yang terlalu fanatik. Para pemimpin politik Kristen tetap saja masih berpikir keuntungan yang dapat diambil dari konsepsi mengenai perang salib dan memperoleh kembali keleluasaannya berziarah ke tanah suci Yerusalem pada tahun 1095 Masehi. Lalu yang kedua adalah faktor politik. Nah, kekalahan Bizantium atau Konstantinopel atau juga Istanbul di Manzikert pada tahun 1071 Masehi dan jatuhnya Asia Kecil di bawah kekuasaan Seljuk telah mendorong Kaisar Alexius I Komneus atau Kaisar Bizantium untuk meminta bantuan Paus Urbanus II dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaannya di daerah-daerah penduduk dinasti Seljuk. Di lain pihak, perang salib merupakan puncak sejumlah konflik antara negara-negara barat dan negara-negara timur. Maksudnya adalah antara umat Islam dan juga umat Kristen. Dengan perkembangan dan kemajuan yang pesat menimbulkan kecemasan pada tokoh-tokoh barat, sehingga mereka melancarkan serangan terhadap umat Islam. Situasi yang demikian mendorong penguasa-penguasa Kristen di Eropa untuk merebut satu persatu daerah-daerah kekuasaan Islam seperti Mesir, Yerusalem, Damaskus, Edessa, dan juga yang lain-lain. Selain itu, kondisi kekuasaan Islam pada saat itu sedang melemah sehingga orang-orang Kristen Eropa berani untuk melakukan pemberontakan dengan cara perang salib, yakni ketika dinasti Seljuk di Asia Kecil sedang mengalami perpecahan. Dinasti Fatimiyah di Mesir sedang dalam keadaan lumpuh, sedangkan Islam di Spanyol semakin goyah. Keadaan ini semakin memperparah dengan pertentangan segitiga antar Khalifah Fatimiyah di Mesir, lalu Khalifah Abbasiyah di Baghdad, dan Khalifah Umayyah di Cordoba. Makanya bisa hal ini terjadi karena perpecahannya tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah faktor sosial. Nah, stratifikasi sosial yang terdapat pada masyarakat sosial Eropa yang terbagi kepada 3 tingkat, yakni kaum gereja, lalu kaum bangsawan, dan yang terakhir adalah kaum rakyat jelata. Rakyat jelata dianggap sebagai kaum marginal dan tidak memiliki kedudukan apapun dalam masyarakat. Kehidupan mereka sangat tertindas dan harus mengikuti apa kata tuan tanah, sehingga kehidupan mereka pun selalu dibayang-bayang rasa kekhawatiran. Dengan adanya seruan untuk perang membuat mereka bersemangat dengan harapan agar mereka bisa menduduki kedudukan yang lebih baik lagi. Selain itu, mereka diberi janji untuk mendapatkan kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik. Itu adalah faktor sosial. Lalu yang selanjutnya adalah faktor ekonomi.
Semenjak abad ke-10, kaum muslimin telah menguasai jalur perdagangan di daerah Laut Tengah, dan para pedagang Eropa yang mayoritas Kristen merasa terganggu atas kehadiran pasukan muslimin ini, sehingga mereka mempunyai rencana untuk mendesak kekuatan kaum muslimin dari laut itu. Makanya hal ini didukung dengan adanya ambisi yang luar biasa dari para pedagang-pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah atau di daerah Venezia, Genoa, dan juga Pisa, untuk menguasai sejumlah kota-kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah, sehingga dapat memperluas jaringan dagang mereka. Untuk itu, mereka rela menanggung sebagian dana perang salib dengan maksud untuk menjadikan kawasan itu sebagai pusat perdagangan mereka. Karena jalur Eropa akan bersambung dengan rute-rute perdagangan di timur melalui jalur yang strategis tersebut. Saat perang salib, tentara Kristen, tentara Yahudi, tentara Jerman membantai semua orang Islam yang ada di hadapannya, berbalik 180 derajat dengan perlakuan pasukan Islam terhadap pasukan Kristen, yang dimana memperlakukan negara Kristen jajahannya dengan baik, dan bahkan mereka diberi jabatan dalam pemerintahannya. Pemandangan mengagumkan akan terlihat. Beberapa orang lelaki kami memenggal kepala-kepala musuh, menembaki mereka dengan panah-panah sehingga mereka berjatuhan dari menara-menaranya, menyiksa mereka lebih lama dengan memasukkannya ke dalam api yang menyala-nyala. Tumpukan kepala, tangan, dan kaki terlihat di jalan-jalan kota. Kami berjalan di atas mayat-mayat manusia dan kuda. Tapi ini hanya masalah kecil jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di Biara Sulaiman, tempat di mana ibadah keagamaan kini dinyanyikan kembali di sana. Para pria berdarah-darah disuruh berlutut dan dibelenggu di lehernya. Yang tadi saya ucapkan adalah pernyataan dari Salahuddin Al-Ayyubi yang menggambarkan tentang keadaan ketika perang salib ini terjadi. Keadaan yang seperti ini pasti akan sangat menggugah hati siapapun yang mendengarnya dan yang meresapinya, yang seraya membayangkan keadaan umat Islam yang diperlakukan sedemikian rupa oleh pihak Kristen waktu dulu ketika perang salib. Saya akan melanjutkan materi tentang periodisasi pada masa perang salib. Ada yang berpendapat bahwa perang salib terjadi sampai 7 periode. Motivasi perang salib keempat sampai ketujuh adalah merebut kembali Konstantinopel dan mempertahankan Yerusalem sebagai kota suci umat Kristen. Upaya ini gagal karena Islam berhasil merebut kembali Yerusalem pada tahun 1244, dan mulai saat itu Yerusalem berada di bawah pemerintahan Islam sampai pembentukan negara Israel tahun 1948 hingga sampai saat ini. Keberadaan Yerusalem menjadi persoalan yang serius antara Palestina dan Israel. Kemudian Konstantinopel jatuh ke tangan dinasti Utsmaniyah dan menjadi bagian dari negara Turki sampai dewasa ini. Namun jika melihat dari sifat dan motivasi perang dapat dibagi dalam 3 periode saja, yaitu periode yang berturut-turut pada masa awal. Nah, pada periode pertama pada musim semi tahun 1095 Masehi, sekitar 150.000 orang Eropa, sebagian besar bangsa Perancis dan Norman berangkat menuju Konstantinopel, kemudian ke Palestina. Tentara perang salib yang dipimpin oleh Godfrey, Bohemond, dan Raymond ini memperoleh kemenangan besar. Pada tanggal 18 Juni 1097 mereka berhasil menaklukkan Nisea, dan tahun 1098 Masehi menguasai Raha atau Edessa
Di sini mereka mendirikan kerajaan Latin satu dengan Baldwin sebagai raja. Pada tahun yang sama mereka dapat menguasai Antioche dan mendirikan kerajaan Latin dua di timur. Nah, Bohemond dilantik menjadi rajanya. Mereka juga berhasil menduduki Bait al-Maqdis pada tanggal 15 Juli 1099 Masehi dan mendirikan kerajaan Latin III dengan rajanya Godfrey. Setelah penaklukan Bait al-Maqdis itu, tentara salib melanjutkan ekspansinya. Mereka menguasai kota Akka pada tahun 1104 Masehi, di Tripoli pada tahun 1109 Masehi, dan kota Tyre pada tahun 1124 Masehi. Nah, di Tripoli mereka mendirikan kerajaan Latin 4 dan rajanya adalah Raimond. Pada masa Perang Salib kedua, Imaduddin Janki, penguasa Mosul dan Irak, berhasil menaklukkan kembali Aleppo, Hamimah, dan Edsa pada tahun 1144 Masehi. Namun ia wafat pada tahun 1146 Masehi. Tugasnya dilanjutkan oleh putrinya, Naruddin Zanki. Naruddin berhasil merebut kembali Antioche pada tahun 1149 Masehi, dan pada tahun 1151 Masehi seluruh Edsa dapat direbut kembali. Nah, kejatuhan Edsa ini menyebabkan orang-orang Kristen mengobarkan Perang Salib kedua. Paus Eugenius III menyerukan perang suci yang disambut positif oleh Raja Prancis, yaitu Louis ke-6 dan Raja Jerman Konrad II. Keduanya ini memimpin pasukan salib. Mereka dihambat oleh Naruddin Zanki. Nah, mereka tidak berhasil memasuki Damaskus. Nah, Louis ke-6 dan Konrad II ini melarikan diri pulang ke negerinya. Nah, Naruddin wafat pada tahun 1174 Masehi. Pimpinan perang kemudian dipegang oleh Salahuddin al-Ayyubi yang berhasil mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir pada tahun 1175 Masehi. Nah, hasil peperangan Salahuddin yang terbesar adalah merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187 Masehi. Yang demikian, kerajaan Latin di Yerusalem yang berlangsung selama 88 tahun berakhir. Jatuhnya Yerusalem ke tangan kaum muslimin sangat memukul perasaan tentara salib. Mereka pun menyusun rencana balasan. Kali ini tentara salib dipimpin oleh Friedrich Barbarossa. Ini adalah Raja Jerman Richard de Lionheart. Nah, Raja Inggris dan Philip Augustus, Raja Prancis. Pasukan ini bergerak pada tahun 1189 Masehi. Meskipun mendapat tantangan berat dari Salahuddin, namun mereka berhasil merebut Akka yang kemudian dijadikan ibu kota kerajaan Latin. Akan tetapi mereka tidak berhasil memasuki Palestina. Pada tanggal 2 November 1192 Masehi dibuat perjanjian antara tentara salib dengan Salahuddin yang disebut dengan Sulh al-Ramlan. Dalam perjanjian ini disebutkan bahwa orang-orang Kristen yang pergi berziarah ke Baitul Maqdis tidak akan diganggu. Yang terakhir, Perang Salib ketiga. Nah, tentara salib pada periode ini dipimpin oleh Raja Jerman Frederick II. Kali ini mereka berusaha merebut Mesir lebih dahulu sebelum ke Palestina, dengan harapan agar mereka bisa mendapat bantuan dari kaum Nasrani Kibti. Hal ini terjadi pada tahun 1219 Masehi. Mereka berhasil menduduki Dimyat, Raja Mesir dari dinasti Ayyubiyah pada waktu itu. Al-Malik Al-Kamil membuat perjanjian dengan Frederick yang isinya antara lain Frederick bersedia melepas Dimyat, sementara Al-Malik Al-Kamil melepaskan Palestina. Nah, Frederick menjamin keamanan kaum muslimin di Palestina dan Frederick tidak mengirim bantuan kepada umat Kristen di Syria. Dalam perkembangan berikutnya,
Palestina dapat direbut kembali oleh kaum muslimin pada tahun 1247 Masehi di masa pemerintahan Al-Malik Al-Sholeh, penguasa Mesir selanjutnya. Ketika Mesir dikuasai oleh dinasti Mamalik atau yang menggantikan posisi dinasti Ayyubiyah, pemimpin perang dipegang oleh Baibars dan Kalawun. Nah, pada masa mereka lah Akka dapat direbut kembali oleh kaum muslimin pada tahun 1291 Masehi. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh perang salib. Memasuki periode pasca Khulafaur Rasyidin, yaitu masa berkuasanya dinasti Umayyah yang masih ditandai dengan periode klasik. Nah, ini merupakan puncak hubungan Kristen dengan Islam yang sangat menarik. Hubungan antara kedua komunitas agama tidak hanya sebatas saling menghargai dan meningkatkan perjanjian jika terjadi penaklukan wilayah. Nah, tujuan yang paling spesifiknya itu karena sudah mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan yang akan memberikan kontribusi dalam pembentukan peradaban manusia yang lebih maju lagi. Nah, pengambilan alih Spanyol yang dikuasai oleh dinasti Umayyah. Kaum Muslim berhasil menghancurkan berbagai penjajah di wilayah yang dilakukan oleh pihak yang berwajah topeng beragama Kristen di berbagai tempat seperti Afrika Utara dan Syria. Selain itu, Islam juga berhasil menduduki daratan Eropa, khususnya Spanyol. Dinasti Umayyah memiliki peran yang sangat penting sehingga dapat merebut negara tersebut. Rasa tidak terima datang dari wilayah gereja-gereja Eropa sehingga mereka melakukan negosiasi untuk merebut kembali Spanyol yang telah lama dilakukan oleh dinasti Umayyah. Peperangan pun terjadi di negara tersebut dan menewaskan banyak orang. Perebutan negara tersebut akhirnya terjadi di tanah yang telah berhasil dikuasai oleh Bani Umayyah selama kurang lebihnya itu 7 abad lamanya. Akhirnya hubungan Islam dan Kristen di dunia barat sehingga dinyatakan bahwa dalam sejarah Eropa yang berhubungan dengan keagamaan dan sejarah gereja Kristen terlihat pengaruh agama Islam terhadap golongan pencetus perbaikan dan pembaharuan serta penentang-penentang yang memberontak terhadap aturan Euskupan dan sedang menguasai keagamaan Eropa. Gerakan pembaharuan yang diperbuat propagandakan oleh Latour terang sekali bahwa sebagai penyebab adalah pengaruh ajaran agama Islam. Komarudin Hidayat menyebut ada 5 tipe sikap keberagaman yang sekaligus menggambarkan corak hubungan atau corak komunitas Kristen dengan Islam, yaitu yang pertama eksklusivisme. Nah, eksklusivisme ini akan melahirkan pandangan bahwa ajaran yang paling benar hanyalah agama yang dipeluknya. Nah, agama lain sesat dan wajib dikikis atau pemeluknya. Itu konvensi karena baik agama maupun pemeluknya terkutuk dalam pandangan Tuhan. Nah, dengan memiliki tipe ini berarti antara dua komunitas masing-masing mempunyai rasa benci, dendam, dan permusuhan. Nah, dan yang kedua yaitu inklusivisme. Nah, inklusivisme ini berpandangan bahwa di luar agama
yang dipeluknya juga terdapat kebenaran, meskipun tidak seutuhnya atau sesempurna agama yang dianutnya. Nah, sikap ini masih didapatkan adanya toleransi teologis dan iman. Yang ketiga yaitu pluralisme. Nah, pluralisme ini lebih moderat lagi dan berpandangan bahwa secara teologis pluralitas agama dipandang sebagai suatu realitas niscaya yang masing-masing berdiri sejajar, sehingga semangat misionaris atau dakwah dianggap tidak relevan. Dan yang keempat yaitu eklektivisme. Eklektivisme ini adalah sikap keberagaman yang berusaha memilih dan menemukan berbagai segi ajaran agama yang dipandang baik dan cocok untuk dirinya, sehingga format akhir dari sebuah agama menjadi semacam mosaik yang bersifat eklektik. Yang kelima yaitu universalisme. Nah, universalisme ini beranggapan bahwa pada dasarnya semua agama adalah satu dan sama. Hanya saja karena faktor historis, antropologis agama lalu tampil dalam format plural. Nah, bagi agama Islam, Al-Quran sebagai kitab sumber ajaran agama Islam bahwa din atau agama di sisi Allah adalah Islam. Sekalipun demikian, umat Islam tidak melarang hubungan antara umat beragama lain. Umat dibiarkan bahwa dianjurkan untuk membangun komunikasi dengan penganut agama lain dengan prinsip lakum dinukum waliyadin, yaitu bagimu agamamu dan bagiku agamaku.